Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, berjumpa lagi sama Bu Erni. Hari ini kita akan belajar mengenai operasi bilangan bulat. Kemarin kita sudah membahas mengenai penjumlahan. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai materi pengurangan, perkalian, dan pembagian bilangan bulat. 3 operasi bilangan bulat yang akan kita bahas. Ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah kalian siswa dapat menyelesaikan masalah terkait operasi bilangan bulat, diantaranya pengurangan, perkalian, dan pembagian. Pengurangan bilangan bulat. Pengurangan merupakan lawan atau inverse dari penjumlahan. Contoh, 8 dikurangi negatif 2 sama dengan 8 ditambah 2 sama dengan 10. Negatif kali negatif di sini positif. Ingat, A min B sama dengan A ditambah negatif B. Ini yang perlu kalian ingat terkait pengurangan bilangan bulat. Perkalian dan sifatnya. Jadi perkalian bilangan bulat ada beberapa sifat. Ada 6 sifat, yaitu 1. Sifat komutatif atau pertukaran. A dikali B nilainya akan sama B kali A. Sifat asosiatif atau sifat pengelompokan, di mana A kali B kali C. A dan B dioperasikan dulu, nilainya akan sama dengan A dikali B kali C. B dan C yang didahulukan, nilainya ini akan sama. Ini yang dinamakan sifat asosiatif atau pengelompokan. Sifat yang ketiga adalah sifat tertutup. Misal A dan B bilangan bulat, maka A dikali B juga merupakan bilangan bulat. Jadi 2 bilangan bulat dikalikan, hasilnya juga akan tetap bilangan bulat. Poin D. Memiliki unsur identitas. A, suatu bilangan bulat A dikalikan 1, hasilnya A. Maka 1 disebut identitas perkalian. Poin selanjutnya, inverse perkalian. A dikali 1 per A sama dengan 1. Maka 1 per A disebut inverse perkalian dari A. Poin F. Sifat perkalian yaitu sifat distributif. Perkalian terhadap penjumlahan, perkalian terhadap pengurangan. Nah, di sini A dikali B ditambah C. Ini dioperasikan dulu, baru dikalikan A. Sama nilainya dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kemudian distributif perkalian terhadap pengurangan. A dikali B kurangi C. B dan C dioperasikan dulu, nilai baru dikalikan A. Nilainya akan sama dengan A dikali B dikurangi A dikali C. Perkalian tanda. Ini yang perlu kalian ingat untuk perkalian pada bilangan bulat. Jadi ada beberapa hal yang perlu kalian ingat, yaitu bilangan negatif, bilangan bulat negatif dikalikan bilangan bulat negatif, hasilnya pasti bilangan positif. Oke, Ibu ulang. Bilangan negatif kali negatif, hasilnya positif. Untuk yang kedua, bilangan positif dikali bilangan negatif, hasilnya negatif. Untuk yang ketiga, bilangan negatif dikali bilangan positif, hasilnya negatif. Bilangan positif dikalikan bilangan positif, hasilnya positif.
ya. Jadi ketika kita melihat tabel ini, jika kita baca dari sebelah kiri, maka ini adalah berupa perkalian, negatif kali negatif positif. Jika kita baca dari sebelah kanan, positif dibagi negatif, hasilnya negatif. Jadi tabel ini itu sebenarnya bukan hanya untuk perkalian tanda ya, juga bisa kita fungsikan untuk pembagian juga. Jadi bedanya kalau perkalian dibaca dari sebelah kiri ke kanan, sedangkan kalau kita mau ngecek suatu kita mengerjakan suatu bilangan bulat, hasilnya itu negatif atau positif, kita lihat tabel ini, kita baca dari kanan ke kiri. Selanjutnya, contoh aplikasi sifat perkalian. Yang pertama, sifat komutatif. Jadi sifat-sifat nanti akan Ibu jelaskan satu persatu. Di antaranya sifat komutatif untuk sifat yang pertama. 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2 yaitu 6. Nilainya sama ya. Ini yang dinamakan pertukaran. Jadi 2 kali 3 sama dengan 3 kali 2. Positif kali positif hasilnya positif. Nah, pada tabel perkalian tanda tadi kita buktikan di sini ya. Negatif 2 kali negatif 3 sama nilainya dengan negatif 3 kali negatif 2. Negatif kali negatif hasilnya positif. 3 kali 2 hasilnya 6. Selanjutnya, positif 2 kali negatif 3 sama dengan, sama nilainya, negatif 3 kali positif 2 yaitu negatif 6. Selanjutnya, sifat asosiatif 2 kali 3 kali 4 dikelompokkan atau operasinya didahulukan yang 3 kali 4, nilainya sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 4 yaitu 2 dan 3 dikalikan dulu. Kalau ini tadi 3 kali 4 yaitu 12 dikali 2 nilainya 24. 2 kali 3 hasilnya 6 dikali 4 24. Jadi ini berlaku hukum asosiatif perkalian. Bagaimana dengan bilangan negatif? Nah, di sini negatif 5 kali 3 kali 2, 3 kali 2 dioperasikan dulu, yaitu 6 dikali negatif 5. Positif 6 kali negatif 5, hasilnya negatif 30. Ini positif kali positif, positif ya hasilnya. Dan dikalikan negatif 5, maka hasilnya negatif 30. Negatif 5 kali 3, berapa? Negatif kali positif, yaitu negatif 5 kali 3 15, maka negatif 15 dikali positif 2 hasilnya negatif 30. Poin C adalah tertutup, sifat tertutup. Bilangan-bilangan bulat yang dikalikan hasilnya pasti bilangan bulat. Ya, tadi sudah Ibu jelaskan di sini bilangan bulat ya kan. Bilangan bulat itu sendiri terdiri dari apa saja toh? Yaitu bilangan negatif, 0 dan bilangan positif. Poin D, unsur identitas 3 kali 1 sama dengan 1 kali 3 yaitu 3. 1 yaitu unsur identitas ya. Selanjutnya, inverse perkalian 4 kali 1 per 4 sama dengan 1. Jadi A kali 1 per A tadi ya hasilnya 1. Selanjutnya, distributif perkalian terhadap penjumlahan. Nah, di sini ada soal 2 kali 4 ditambah 5. 4 tambah 5-nya didahulukan, 9 kali 2 18. Sama halnya, ini dilihat yang warna merah ya. Sama halnya ketika 2 dikalikan 4 lalu ditambah 2 kali 5. Nah, ini hasilnya 2 kali 4 yaitu 8, 2 kali 5 10 yang warna hitam nggih. Hasilnya sama yaitu 18. Yang kedua, distributif perkalian terhadap pengurangan.
3 kali 7 kurangi 2. 3 kali 7 kurangi 2 yaitu 5. Nah, di sini yang warna kuning ini nilainya yaitu 15. Kemudian sama nilainya ketika 3 dikalikan 7 dikurangi 3 kalikan 2. Nah, ini yang warna hitam ini yaitu 21 kurangi 6 yaitu 15. Nah, ada 6 sifat perkalian. Silakan kalian perhatikan baik-baik sifat-sifat ini untuk memudahkan kalian untuk menyelesaikan soal-soal mengenai bilangan bulat selanjutnya. Selanjutnya, pembagian bilangan bulat. Pembagian adalah kebalikan atau inverse dari perkalian. Nah, sebelumnya kita bahas mengenai pengurangan. Pengurangan adalah inverse-nya dari penjumlahan, sedangkan pembagian adalah inverse-nya dari perkalian. A dibagi B, A bagi B sama dengan A dikali 1 per B. Kita buktikan contoh. 4 dibagi 8 sama dengan 4 kali 1 per 8 sama dengan 4 per 8. Oke. Itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai operasi bilangan bulat, mulai dari operasi materi sebelumnya penjumlahan, lalu hari ini kita belajar operasi pengurangan, perkalian dan pembagian beserta sifat-sifatnya. Silakan anak-anak pelajari diulang-ulang ya, videonya diulang-ulang biar kalian benar-benar paham. Jangan lupa absen di kolom komentar, itu sebagai bukti bahwa kalian mengikuti pembelajaran matematika ya. Ibu absen, Ibu tulis kehadirannya dan kerjakan tugas yang nanti Ibu berikan selanjutnya di Microsoft Form, okay? Nanti cukup pilihan ganda, jangan khawatir. Lalu pesan Ibu yang terakhir adalah tetap jaga kesehatan dan terapkan 5M. Tentu kalian tidak asing dengan 5M, memakai masker kemanapun kalian pergi, rajin cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Lalu yang ketiga, jauhi kerumunan ya. Yang keempat, kurangi mobilitas. Lalu yang kelima adalah menjaga jarak ya. Meskipun dengan teman atau tetangga kita tetap usahakan jaga jarak ya, karena kita nggak tahu siapa yang membawa virus ini. Jadi alangkah baiknya kita tetap menerapkan 5M untuk kesehatan diri sendiri, keluarga maupun lingkungan sekitar. Oke, itu dari Bu Erni. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.